Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dio Munir Azizah dengan NIM 22114174 akan menjadi moderator dalam presentasi kelompok kami yaitu kelompok 5 yang akan membahas tentang relevansi otak terhadap kemampuan bilingual seseorang. Dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Aida Aryani Munafiah dengan NIM 22114173. Kemudian ada Diva Maharani dengan NIM 22114146. Kemudian ada Rehan Lintang Kencana dengan NIM 22114178. Kemudian ada Vina Nurfaiza dengan NIM 2211415052. Belum masuk ke materi, aku mau tanya nih teman-teman, kalian tahu nggak sih bilingual itu apa? Bilingual itu tersendiri merupakan penggunaan dua bahasa yang mana tidak hanya dalam hal berbicara maupun menulis, tapi juga kemampuan dalam memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Otak sendiri merupakan alat tubuh yang sangat penting seperti yang kalian ketahui. Otak merupakan pusat komputer dari semua alat tubuh manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak dan dibungkus oleh selaput otak yang kuat. Nah, di sini kelompok kami akan membahas lebih lanjut tentang ada nggak sih relevansi otak terhadap kemampuan bilingual seseorang. Mari kita bahas. Pembahasan yang pertama yaitu tentang apa itu bilingual yang akan dibahas oleh Rehan Lintang Kencana. Kepadanya dipersilahkan. Halo teman-teman, saya Raihan Lintang Kencana dengan akhiran NIM 078. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari kelompok kami, yakni pengertian bilingual. Bilingual ini teman-teman adalah istilah yang sering kali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dengan dua bahasa atau lebih. Nah, dalam berbicara ini ada dua bahasa. Yang pertama bahasa induk dan yang kedua adalah bahasa lanjutan gitu teman-teman. Bahasa induk ini bahasa yang paling sering digunakan dalam sehari-hari. Kalau di kita di Indonesia ya berarti bahasa Indonesia. Kemudian bahasa keduanya atau bahasa lanjutannya itu bisa jadi bahasa Inggris atau bahasa Arab. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, kemampuan bilingual ini tidak hanya kemampuan dalam berbicara maupun menulis saja, tetapi juga meliputi kemampuan dalam memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain yang menggunakan dua bahasa tersebut. Jadi ketika kita bisa menulis atau berbicara dengan menggunakan dua bahasa, belum cukup untuk dikatakan sebagai bilingual, orang bilingual. Nah, yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain dengan kedua bahasa tersebut teman-teman. Kemudian di samping bilingual ada juga istilah monolingual. Monolingual ini kebalikannya dari bilingual. Kalau bilingual kan dia bisa berbicara dengan dua bahasa atau lebih. Nah, kalau di monolingual dia hanya bisa berbicara dengan satu bahasa saja, yakni bahasa induk. Begitu teman-teman, kurang lebih yang sedang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman tentang definisi dari bilingual tersendiri. Selanjutnya yaitu definisi tentang hemisfer kiri dan kanan yang akan dijelaskan oleh Mbak Aida. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otak besar atau cerebellum, yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga adalah batang otak atau brainstem. Nah, dalam hal ini, bagian otak yang terlibat langsung dalam pemrosesan bahasa adalah korteks cerebral, di mana korteks cerebral berfungsi dalam mengatur proses kognitif manusia, salah satunya adalah bahasa. Korteks cerebral terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada hemisfer kiri dan hemisfer kanan, di mana setiap hemisfer terbagi menjadi bagian-bagian besar yang dinamakan dengan istilah lobus. Ada 4 jenis lobus. Yang pertama ada lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Nah, hemisfer kiri maupun hemisfer kanan ini biasa disebut juga dengan istilah belahan kanan maupun belahan kiri. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah otak kanan maupun otak kiri.
Nah, setiap hemisfer ini memiliki beberapa dominan, baik dari segi penglihatan, pendengaran, sentuhan, gerakan, kemampuan spasial, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini memerlukan koordinasi, di mana keduanya dihubungkan oleh salah satu struktur otak yang dinamakan dengan corpus callosum. Nah, corpus callosum ini berfungsi bertanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi antara kedua belah otak. Oke, yang pertama ada hemisfer kanan. Hemisfer kanan ini berfungsi dalam mengontrol pemrosesan informasi baik secara spasial maupun visual. Hemisfer kanan ini merupakan pusat motor tangan kiri, pusat pendengaran telinga kiri, serta pusat penglihatan mata kiri. Hemisfer kanan juga merupakan pusat kreativitas, serta relatif dominan dalam mengontrol wajah, ekspresi emosi, memaknai suara non-bahasa, musik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hemisfer kiri. Hemisfer kiri ini berfungsi dalam mengontrol aktivitas berbahasa serta kognitif lainnya. Jika tadi hemisfer kanan mengontrol pergerakan dari bagian kiri, maka hemisfer kiri ini kebalikannya. Jadi hemisfer kiri ini mengontrol pusat motor tangan kanan, pusat pendengaran telinga kanan, serta pusat penglihatan mata kanan. Hemisfer kiri ini juga merupakan pusat bahasa serta kreativitas berbahasa. Jadi bagian ini lebih dominan dalam mengontrol kata, huruf, serta perilaku kita seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dalam konteks kemampuan bahasa, hemisfer kiri lebih dominan bertanggung jawab, khususnya dalam fungsi bicara. Namun, bukan berarti hemisfer kanan tidak terlibat. Karena tanpa keterlibatan hemisfer kanan, ucapan yang keluar akan cenderung monoton, ritme kurang baik, serta kurangnya nilai emosional. Seperti itu. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana bahasa mempengaruhi otak, yang akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Kepadanya dipersilahkan. Bahasa mempengaruhi otak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa itu berarti suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh masyarakat, baik itu untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Adapun pengertian secara luasnya, bahasa itu adalah sarana komunikasi antar individu yang pada umumnya mencakup tulisan, isyarat, dan kode-kode lainnya. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli terkait pengertian dari bahasa, yaitu salah satu diantaranya Simanjuntak yang menyatakan bahwa bahasa itu merupakan satu sistem kognitif manusia yang dapat dimanipulasi untuk menghasilkan sejumlah kalimat bahasa linguistik yang tidak terbatas jumlahnya. Darjo Wijoyo Sujono juga berpendapat bahwa bahasa itu adalah suatu sistem simbolisan yang bersifat arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya dengan berlandasan pada budaya yang mereka miliki bersama. Dan selain itu, Khair Abdul juga ikut berpendapat. Beliau menyatakan bahwasannya bahasa itu adalah merupakan alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Dari beberapa pendapat para ahli yang sudah disebutkan tadi, dapat dikaitkan dengan teorinya Noam Chomsky, yaitu teori keturunan universal, yang dimana teori ini menyatakan bahwa setiap individu itu lahir dengan kemampuan bawaan atau struktur mental yang menciptakan landasan bagi kemampuan mereka untuk memahami dan menggunakan bahasa. Jadi, dalam teori ini menekankan bahwa setiap manusia itu melahirkan bahasa dari otaknya, dan setiap masyarakat itu mempunyai bahasa yang mereka lahirkan sendiri. Nah, secara evolusi, bahasa yang mereka lahirkan itu yaitu bahasa linguistik, yang berarti bahasa luaran. Dan bahasa luaran tersebut berasal dari bahasa nurani atau bahasa dalaman, yang dimana bahasa tersebut itu atau bahasa nurani tersebut itu telah dimiliki manusia secara alami. Selanjutnya,
Dalam teori 6 Chomsky ini terdapat dua konsep penting. Yang pertama yaitu kompetens dan yang kedua itu performance. Adapun pengertiannya, kompetens itu merupakan pengetahuan intuitif yang dipunyai setiap individu mengenai bahasa asalnya, yang dimana intuitif ini tidak begitu saja bisa langsung berkembang, melainkan intuitif dapat dikembangkan melalui pada tahap anak sejalan dengan pertumbuhannya, yang bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti motivasi untuk berbicara, ingatan, dan faktor-faktor psikologis lainnya. Sedangkan performance itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh kompetens. Jadi, kompetens itu adalah pengetahuan intuitifnya. Nah, sedangkan performance itu penampilan dari pengetahuan intuitif yang dimiliki individunya. Nam Chomsky beranggapan bahwa individu pemakai bahasa itu pasti bakal mengerti struktur dari bahasanya, yang membuat individu itu dapat mengkreasikan kalimat-kalimat baru yang tidak terhitung jumlahnya, dan dia mampu membuat individu lainnya mengerti kalimat-kalimat yang dia ucapkan tersebut. Beberapa perbedaan dari kedua konsep tersebut yaitu yang pertama, kompetens merujuk pada pengetahuan atau kemampuan bawaan yang dimiliki oleh individu terkait dengan bahasa tertentu. Nah, kompeten juga mencakup pemahaman tentang struktur bahasa, aturan tata bahasa, kosakata, dan aspek-aspek formal lainnya dari bahasa. Selanjutnya, kompetens juga merupakan representasi ideal dari pengetahuan linguistik yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, performance. Performance itu merujuk pada cara individu menggunakan bahasa dalam tindakan komunikatif sehari-harinya, mencakup pada faktor-faktor seperti kesalahan bicara, kebingungan, atau perbedaan dalam penggunaan bahasa yang mungkin terjadi saat seseorang berbicara atau menulis. Dan performance dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-linguistik seperti situasi komunikasi, kelelahan, dan konteks sosial. Oke, pembahasan yang selanjutnya yaitu cara kerja otak terhadap seseorang yang memiliki kemampuan bilingual, yang akan dijelaskan oleh Mbak Diva. Kepadanya dipersilakan. Bahasa dengan otak. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Brown, bahasa adalah seperangkat simbol, yakni vokal maupun visual yang sistematis, mengonvensionalkan makna kata yang dirujuk, dan dipakai untuk berkomunikasi oleh manusia dalam sebuah komunitas atau budaya wicara, dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan oleh suatu komunitas bahasa dan dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama untuk berkomunikasi. Lalu ada otak sendiri yang terdiri dari dua belahan atau hemisfer, yakni hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Dari antara kedua hemisfer tersebut, kira-kira bagian mana sih yang lebih berhubungan dengan bahasa? Jadi ada pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan ini merupakan tanggung jawab dari hemisfer kiri. Pandangan yang menyatakan bahwa kebahasaan merupakan tanggung jawab dari hemisfer kiri tidak sepenuhnya salah. Penelitian WADA pada tahun 1949 yang memasukkan cairan ke dalam kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan, maka terjadilah gangguan wicara. Ada juga tes yang dinamakan Dichotic Listening Test yang dilakukan oleh Kimura pada tahun 1961 juga menunjukkan hasil yang sama. Kimura memberikan input katakanlah kata da pada telinga kiri dan kata ba pada telinga kanan secara simultan. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa input yang masuk lewat telinga kanan lebih akurat daripada yang lewat telinga kiri. Selain itu ada juga sebuah operasi yang bernama hemisferektomi. Operasi ini salah satu hemisfer ini diambil dalam rangka untuk mencegah epilepsi. Terbukti juga bahwa bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa seseorang itu menurun drastis. Sebaliknya, bila hemisfer kanan yang diambil, maka orang tersebut masih dapat berbahasa walaupun tidak sempurna.
Namun selain dari penelitian-penelitian tadi, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal ini terbukti dengan adanya kasus anak di bawah usia belasan yang cedera. Anak yang cedera hemisfer kirinya masih tetap dapat memperoleh bahasa seperti anak yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun mampu untuk melakukan fungsi berbahasa. Cabang penelitian neurolinguistik yang berfokus pada peran belahan otak kanan dalam pemerolehan bahasa kedua, yaitu Obler, mencatat bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua ada partisipasi penting belahan kanan, dan partisipasi ini aktif dalam tahap-tahap awal pembelajaran bahasa kedua ini. Partisipasi ini didefinisikan sebagai strategi-strategi pemerolehan. Obler merujuk pada strategi penebakan makna dan penggunaan ujaran klise sebagai contoh-contoh aktivitas otak kanan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai relevansi otak terhadap kemampuan bilingual seseorang yang dijelaskan atau diteliti oleh kelompok kami, yaitu kelompok 5. Nah, dari pembahasan-pembahasan yang telah kami jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi otak terhadap kemampuan bilingual dapat kita lihat dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu dari teori keturunan universal yang menyatakan bahwa setiap manusia melahirkan bahasa dari otaknya dan setiap masyarakat mempunyai bahasa yang mereka lahirkan sendiri secara evolusi, yaitu bahasa linguistik yang berarti bahasa luaran. Kemudian yaitu teori Noam Chomsky yang beranggapan bahwa kompetens adalah pengetahuan intuitif yang dipunyai oleh setiap individu mengenai bahasa asal, dan relevansi otak terhadap kemampuan bilingual dapat kita lihat dari beberapa penelitian seperti penelitian WADA dan eksperimen yang lainnya. Dan cabang penelitian neurolinguistik yang mana didapatkan bahwa dalam pembelajaran bahasa kedua ada partisipasi penting belahan kanan, dan partisipasi ini aktif dalam tahap-tahap awal pembelajaran bahasa kedua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.